Sampurasun. Apa kabar pemirsa Roda TV dimanapun Anda berada? Senang sekali saya Umi Pramdia bisa kembali hadir menyapa Anda di program Layar Demokrasi Radar LDR. Episode hari ini kita akan menyampaikan atau menjembatani aspirasi dari para pegiat budaya yang ada di Kota Tasikmalaya, di mana mereka menginginkan pembentukan yang diakui dan sah oleh pemerintah, yaitu Dewan Kebudayaan Kota Tasikmalaya. Sebenarnya kalau bicara tentang Dewan Kebudayaan bukan suatu hal yang asing karena mereka sendiri sudah membentuk struktur sendiri dan kini tinggal menunggu bagaimana respon dari pemerintah untuk bisa sama-sama mewadahi dalam menggilatkan kembali atau menumbuhkan kebudayaan yang ada di Kota Tasikmalaya. Nanti kita akan bicara seperti apa progresnya, dan hari ini saya ada 3 narasumber yang luar biasa. Yang pertama saya ingin menyapa sosok atau tokoh yang fenomenal. Ya, ada Kang Haji Yod Bintaraga, anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Partai Golkar. Apa kabar Kang Haji? Alhamdulillah baik-baik saja. Sehat ya? Sehat, apalagi mau pemilu. Oh, ini kalau mau pemilu namanya berubah. Berubah. Apa tuh kira-kira? Yod minta raga jadi Yod minta suara. Gitu. Itu udah khas sekali ya. Oke, nanti Kang Yod, anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, kita akan melihat seperti apa sebenarnya supportnya, kemudian mendukung bagaimana Dewan Kebudayaan yang ada di Kota Tasikmalaya dari sisi regulasi ataupun dukungan dari kursi legislatif. Kemudian saat ini juga telah hadir bersama kita ada dari Dewan Kebudayaan Kota Tasikmalaya gitu ya, Kisanca. Ya, posisinya itu berarti sekarang apa? Ketua Dewan Kebudayaan Kota Tasikmalaya. Kemudian ada rekannya juga Kilanang gitu ya, dari Dewan Kebudayaan Kota Tasikmalaya. Oke, kita akan bahas dari awal dulu supaya terang benderang. Kalau misalnya hari ini masyarakat Kota Tasikmalaya sudah tidak aneh dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Dewan Kesenian Kota Tasikmalaya. Sudah eksis bertahun-tahun, dan ternyata para pegiat budaya juga hari ini tidak mau kalah gitu. Ingin juga membuat sebuah komunitas dinamakan nama kebudayaan dan disahkan. Saya ingin ke Kisanca. Ki, kalau bicara tadi di awal saya sampaikan secara struktur Dewan Kebudayaan Kota Tasikmalaya itu sudah terbentuk gitu ya. Pertanyaan awalnya, kenapa harus ada Dewan Kebudayaan di Kota Tasikmalaya gitu? Gagasan besarnya apa gitu sampai pada akhirnya hari ini berproses dan nanti juga akan terus diupayakan untuk bisa selevel juga dan diakui misalnya. Seperti apa tuh Kang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Sebenarnya dari dulu setiap saya mengadakan acara, jadi begini, konsepnya untuk menjadi adanya Dewan Kebudayaan yang ada di Kota Tasikmalaya, dan harus itu. Kenapa? Karena dari masyarakat budaya dan penggiat budaya itu jangan sampai tidak punya konsep. Jadi begini ceritanya, dari Tasikmalaya berangkat acara keluar kota. Dari Tasikmalaya pun juga ada acara-acara atau misalkan ada hau, ada milangkala gitu. Jadi tidak punya istilahnya diakui ke pemerintah, gitu. Akuan pemerintah. Gitu. Jadi kita harus punya konsep dan harus punya manajemen gitu kan, yang benar-benar jangan sampai beringkad dia panginten kalau bahasa Sundanya gitu. Jadi saya untuk membentuk Dewan Kebudayaan satu itu dan untuk mewujudkan budaya yang ada di Kota Tasikmalaya itu maju. Itu satu, dan untuk yang kami harapkan kepada pemerintah itu mengakui dan bahwa adanya penggiat budaya yang di Kota Tasikmalaya sekarang itu udah meningkat gitu kan. Udah banyak di semua pelosok dan semua padepokan dan lainnya gitu kan. Kami rangkul semua untuk memperlihatkan kepada pemerintah dan kepada masyarakat umum bahwa memang dari budaya Kota Tasikmalaya itu sangat naiknya itu sangat benar-benar ini melonjak gitu kan ya. Gitu. Alhamdulillah dengan ada acara-acara masing-masing dari padepokan dan juga dari komunitas yang lainnya.
Kami harapkan kita bersinergis dan dengan keadaan pemerintah untuk seolah-olah membantu dengan apa yang diharapkan yang bisa dibantu oleh pemerintah kepada masyarakat budaya. Oke, Kang, kalau ngomongin soal kebudayaan atau budaya misalnya di Kota Tasik sendiri nanti, apa yang harus diwadahi gitu dari budaya Kota Tasik, atau apa yang akan diangkat atau apa yang akan dihadirkan kepada masyarakat, bahwa kalau kita bicara kan ada seni dan budaya kan, itu paling melekat kedua-duanya ya, gitu. Nanti dari Dewan Kebudayaan Kota Tasikmalaya apa yang akan melalui Dewan Kebudayaan ini, apa yang mau disampaikan ke masyarakat gitu terkait dengan budayanya itu apa? Ya, ini tupoksinya ada Dewan Kebudayaan itu tupoksinya sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan meliputi 10 unsur. 11 unsur ya. Oke. 1 tradisi lisan dan 2 manuskrip, 3 alat istiadat, adat istiadat ya. Adat istiadat, dan 4 ritus ya. Dan 5 pengetahuan tradisional, dan 6 teknologi tradisional, 7 seni, 8 bahasa, 9 permainan rakyat, dan 10 olahraga tradisional. 11 cagar budaya. Itu yang kita nanti kerjakan, dan untuk kita bersama-sama dengan masyarakat kita saling mendukung, dan harus itu sebenarnya. Mungkin dengan adanya Dewan Kebudayaan juga tidak semuanya. Ada tupoksinya masing-masing dalam seninya juga kan, di sini ada Dewan Seni gitu kan ya. Mungkin dari sebagian tupoksi ini semua kita bagi gitu kan. Kalau melihat dari tupoksi yang ada di Dewan Kebudayaan, justru seninya masuk di situ ya. Budaya, kesenian itu ada dalam budaya, bukan kebudayaan akan ada dalam seni. Itu seperti apa tuh berarti? Kalau yang sekarang Dewan Kesenian yang ada di Kota Tasikmalaya hari ini memang kurang mewadahi dari sisi kebudayaannya. Bukan kurang mewadahi, cuma sangat yang kami harapkan itu dari Dewan Kesenian itu memang harus bersinergis dengan orang-orang penggiat budaya awalnya itu. Karena apa yang mungkin dari Dewan Kesenian tidak tahu tupoksi Dewan Kebudayaan yang budaya yang itu. Dan dari Dewan Budaya pun juga sama. Kita sharing dan kita kerjasama untuk saling merangkul dengan Dewan Kesenian. Kita mengadakan pembentukan Dewan Kebudayaan ini bukan untuk menyingkirkan Dewan Kesenian, tapi kita harus merangkul dan kita bersama-sama. Karena kita pun juga tidak sanggup kalau semuanya tupoksi ini kita semua ambil gitu kan. Ya, karena tupoksinya juga berbeda sebenarnya. Berbeda gitu. Makanya kenapa harus ada Dewan Kebudayaan? Karena kita itu banyak tempat-tempat situs yang bersejarah yang kita benar-benar harus angkat dan harus kita lestarikan, harus kita banggakan. Contoh sekarang tanggal besok saya mau ke sana ya, tanggal Senin ya, malam Seninnya itu mau ke Panjalu yang namanya Nyangku. Ciamis punya Nyangku itu yang terkenal. Saya sangat jempol dengan pemberian Ciamis. Semua situs itu semua penuh. Mana Tasikmalaya? Ada aja yang galunggung besar mana? Pernah mengadakan ada syukuran atau gimana gitu kan, acara-acara budayanya, acara untuk mengangkat leluhur-leluhur kita, tidak ada. Gitu. Kilanang barangkali mau menambahkan soal tadi gagasan besar ya, soal teman-teman atau para pegiat kebudayaan ini juga pengen eksis juga gitu, dalam artian karena ada banyak kebudayaan-kebudayaan yang sebenarnya potensial di Kota Tasikmalaya untuk bisa diangkat sama eksisnya. Itu seperti apa tuh? Sampurasun. Rambes. Tadi ada sedikit bahasa yang agak nyeleneh ya dari Akang. Tidak mau kalah. Sebetulnya kami tidak berkompetisi. Bahkan saya sendiri lebih menyikapi menjaga adat itu satu kewajiban. Karena ada istilah dalam kami ya, orang-orang penggiat budaya, ngehudang rasa. Jadi ini satu kewajiban. Karena definisinya begini. Sunda itu bukan golongan. Bukan etnis atau suku. Sunda itu peradaban. Ada istilahnya Sunda kalau bahasa Kirata ya, nyusun uka tunda.
atau dalam artian Sunda sendiri ada Sundaha. Sundaha itu cacaang nu agung. Kalau dirunut ke hal Islami itu masuknya ke Johar awal ya. Terus ada juga Sundana. Sundana itu dalam artian satu ya. Kalau ditarik ke firman itu ada di Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Jadi sebenarnya Sunda itu bukan untuk dibicarakan tapi untuk dikerjakan. Nah, makanya kami di sini dengan membangun kesadaran akan hal budaya. Bagaimana jangan sampai ada istilah jati kasili kujunti. Jadi jangan sampai kita orang Sunda sendiri kok bisa bertamu di negeri sendiri gitu. Kan lucu gitu. Makanya saya itu sangat merangkul dengan semua komunitas karena di budaya itu tidak ada istilah golongan ya. Menanyakan hal agama apalagi tidak. Ini budaya murni kebinekaan. Makanya kita sangat menjunjung tinggi dalam hal menjaga jangan sampai budaya itu hilang di telan zaman. Oke. Kalau di Kota Tasik yang potensi yang bisa diangkat tuh terkait dengan kebudayaan. Apa kira-kira? Kalau kita tadi di Ciamis kan nama Nyangku itu udah kemana-mana lah, udah luar biasa. Di Kota Tasik kira-kira yang bisa nanti diangkat oleh para pegiat Sunda dari Dewan Kebudayaan apa tuh kira-kira? Alhamdulillah, begini ya Kang. Jadi Dewan Kebudayaan itu sebetulnya lintas ya. Lintas dan untuk mewadahi semua komunitas, semua padepokan ya. Jadi isinya tuh berbagai. Contoh kami mungkin dari Sunda Ngahiji ya, dari Yayasan Sunda Ngahiji. Yang alhamdulillah di tahun 2022 ya, kami menggagas dengan mengadakannya ngertakeun cai. Oh, ngertakeun cai atau meraharjakan apa ya kalau bahasa Indonesianya. Ngertakeun cai di waktu itu saya gagas di 2022 ya dengan teman-teman dengan wadah Yayasan Sunda Ngahiji di Milangkala di 10 November tahun lalu itu, maka kami kembangkan lagi ke sekarang masuk lagi ke ini Milangkala yang ke-6 ya. Ketika disodorkan ke pemerintahan kota, ternyata pemerintahan kota sangat respon. Hingga akhirnya jadi istilahnya diadopsi ya. Dihak komunalkan waktu katanya di Grand Metro jadi agenda tahunan. Jadi istilah ngertakeun cai jadi ikon Kota Tasik. Bisa jadi ikon Kota Tasik. Bisa jadi ikon Kota Tasik seperti halnya seperti Nyangku yang ada di Ciamis. Kawalu. Jadi tahun berikutnya itu sudah hak sepenuhnya dalam ininya kan pengerjaannya itu sudah hak pemerintah kota. Jadi kami dari Yayasan Sunda Ngahiji sebagai penggagas dan alhamdulillah sudah dihakikan. Namanya ngertakeun cai. Ya. Kalau di Nyangku itu kan mencuci apa ya kayak ada misalnya, jamas pusaka. Ya. Kalau ngertakeun cai itu ininya apa Kang? Kalau ngertakeun cai itu mungkin satu judul aja ya. Satu judul ngertakeun cai itu memang yang dominan kami angkat untuk ikon Kota Tasik sendiri. Dan di sana itu ada juga mitembian. Mitembian itu istilahnya tatanen ya, bercocok tanam. Terus ngalarung itu budidaya ikan. Dan ada jamas pusaka juga. Jadi dikemas beberapa item dikemas dalam satu judul ngertakeun cai. Udah keren. Yang insya Allah penyelenggaraannya di tanggal 10-11 November dan kami pun alhamdulillah akan dihadiri ya dari Dharma Siswa Bandung 27 negara katanya mau datang hadir ke sini dan 15 pasukan merah Dayak Borneo. Oke, itu luar biasa ya bisa mendatangkan alhamdulillah. Oke, Kang Ji, kalau misalnya dari tadi merespon Dewan Kebudayaan yang sebenarnya sudah dibentuk. Tadi kita akan coba elaborasi lagi soal strukturnya. Seperti apa nih melihat dari Kang Haji sebagai dewan yang harus menjadi penyambung lidah masyarakat, kemudian melihat aspirasi teman-teman yang ingin bisa eksis juga gitu. Tapi
ditahan dulu karena kita harus jeda dulu. Minum dulu. Siap. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut. Tetaplah bersama kami di Layar Demokrasi Radar.